Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mapel IPA dengan pengampu saya sendiri, Muhammad Rujidin. Dan selamat siang anak-anak akuntansi kelas 10. Materi hari ini saya akan menjelaskan tentang gejala alam biotik. Yang pertama, kita pelajari dulu ciri khusus makhluk hidup. Yang pertama, memperoleh zat makanan dari alam semesta. Ciri makhluk hidup itu bisa memperoleh atau mencari makanan dari alam sekitar. Yang kedua, merespon atau menjawab rangsangan dari lingkungan hidupnya. Jadi bisa merespon lingkungan hidup itu seperti apa, ada rangsangan. Yang ketiga, mengedarkan zat makanan ke dalam sel pembangun dirinya. Yang keempat, mencerna makanan dan mampu melakukan proses pernafasan atau respirasi. Yang kelima, mensintesis zat pembangun protoplasma. Yang kelima, mampu tumbuh dan berkembang biak. Yang keenam, penyesuaian diri dengan perubahan lingkungan. Itu semua ciri makhluk hidup. Makhluk hidup tersusun dari materi dan energi. Agar makhluk hidup dapat mempertahankan hidupnya, maka makhluk hidup harus mendapatkan materi dan energi dari lingkungan hidupnya. Makhluk hidup itu memperoleh energi itu dari menghasilkan energi itu dari nutrisi. Nutrisi itu yang dibutuhkan manusia antara lain karbohidrat, lemak, dan protein sebagai sumber energi. Jadi manusia itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi itu sumbernya dari nutrisi yang tiga itu, karbohidrat, lemak, dan protein. Makanya kalau asupan karbohidrat yang berkurang atau lemaknya tidak terpenuhi, protein juga sama, biasanya manusia itu mudah lemas, mudah ngantuk, dan tidak bersemangat. Yang kedua, vitamin dan mineral atau air merupakan bahan yang diperlukan dalam tubuh manusia, karena hampir 80% itu tubuh manusia itu terdiri atas cairan. Makanya manusia juga kalau kekurangan cairan itu bisa menimbulkan kurang fokus atau kurang konsentrasi. Kayak di iklan-iklan itu ada aqua, itu karena air itu sangat diperlukan sekali untuk pertumbuhan manusia. Nah, sekarang peredaran makanan. Materi yang berupa zat-zat nutrisi yang diambil oleh makhluk hidup dari lingkungan ini berupa zat makanan perlu diedarkan agar mencapai secara merata ke seluruh tubuh sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk proses peredaran makanan itu sendiri, yang pertama, kemampuan bernafas atau respirasi. Kemampuan bernafas atau respirasi juga merupakan bentuk tanda adanya kehidupan. Dalam hubungan ini, energi bahan makanan terkandung dalam bentuk protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, dalam hubungan ini, energi bahan makanan terkandung dalam bentuk protein, lemak, dan karbohidrat. Yang kedua, sintesis. Salah satu produk dari sintesis adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nanti kita bahas pertumbuhan dan perkembangan. Produknya adalah pertumbuhan dan perkembangan fisik atau jasmani serta fungsinya.
Proses tumbuh ditandai adanya perubahan. Perubahan yang nyata pada makhluk hidup adalah perubahan volume dan beratnya. Sekarang pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan fungsi fisiknya secara fisis ditandai dengan perubahan bentuk dan beratnya. Kayak badan kita, kalau kita banyak nutrisi yang masuk, kita mengalami pertumbuhan, semakin besar dan semakin tinggi, semakin lebar kalau makanannya terpenuhi nutrisinya. Sekarang perkembangan. Perkembangan berarti menjadi lebih lengkap dan sempurna susunan dan fungsi alat tubuhnya. Jadi lengkap, jadi lebih ke organ-organ dalam, lebih lengkap susunannya. Proses yang teratur dalam tubuh kita seperti halnya dalam memperoleh nutrisi, respirasi dan transportasi, sintesis, serta tumbuh berkembang merupakan mekanisme yang selalu terjadi dalam setiap makhluk hidup. Dalam tubuh kita terdapat regulasi yang mengatur semua proses tersebut. Regulasi itu sendiri sistem yang mengatur dari mulai memperoleh nutrisi, kemudian direspirasi, ditransportasi, sintesis, kemudian sistem itu berkembang di dalam tubuh yang baik, akhirnya menghasilkan sel-sel yang baik untuk menunjang kegiatan sehari-hari atau menghasilkan energi. Sekian dan terima kasih. Untuk pertemuan kali ini cukup, dan ke depan nanti kita akan adakan soal kuis untuk dibagikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.